Perkenalkan, saya Dama Novia. Saya adalah salah satu mahasiswi Institut Stiami. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Marketing PR. Terdapat 3 pembahasan dalam video ini. Yang pertama, digital PR, kedua, definisi MPR, dan ketiga, PR industri dan bisnis serta organisasi profit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang digital PR. Terdapat 2 perubahan pada digital PR, yaitu perubahan dalam media landscape, di mana kita ketahui sekarang media mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga audiens mudah untuk mendapatkan informasi dari sumber yang lebih beragam seperti adanya media sosial. Dan adanya perubahan dalam pola komunikasi. Perubahan yang dialami sekarang ini, suatu brand dikelilingi oleh publik sehingga adanya feedback yang publik sampaikan melalui media sosial dan dapat disebarluaskan. Dalam hal ini, digital PR dapat menciptakan konten pesan sendiri dan mempublikasikannya tanpa menggunakan bantuan jurnalis maupun media massa. Terdapat juga keahlian yang harus dimiliki seorang digital PR. Yang pertama, strong journalistic writing. Kedua, curiosity and listening skills. Yang ketiga, programming and design. Keempat, video creative direction. Kelima, social media platform mapping. Dan terakhir, community gardening. Berikut secara singkat saya sampaikan mengenai digital PR yang sudah saya pelajari. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai marketing PR itu sendiri. Terdapat definisi MPR merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mendorong pembelian dan kepuasan terhadap konsumen melalui komunikasi yang kredibel. Setelah memahami mengenai apa itu marketing PR, terdapat 4 alasan berkembangnya MPR. Yang pertama, dalam menentukan pilihan tersebut, para konsumen, terutama yang berpendidikan cukup baik, akan bersifat kritis terhadap keunggulan kualitas dan kelayakan harga dari produk yang akan dibelinya. Pada segmen pasar seperti ini, para produsen tidak dapat lagi mengandalkan pemasaran produknya melalui gencarnya periklanan dengan biaya yang besar. Kedua, tanpa adanya upaya yang konsisten untuk menjaga keunggulan mutu produk, maka pengaruh kegiatan iklan terhadap kenaikan penjualan produk hanya akan bersifat sementara dan tidak memiliki dimensi strategis terhadap pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, terdapat kecenderungan bahwa makin tinggi tingkat frekuensi dan exposure, makin rendah tingkat process action. Keempat, makin mahalnya biaya atau harga media massa memaksa pengusaha harus membuat pertimbangan dalam investasi dan penyediaan anggaran komunikasi, periklanan, dan promosi. Terdapat juga kata kunci MPR. Kata kunci pertama, MPR dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, kunci dari fungsi pemasarannya. Kedua, melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui impresi atau citra, sebagaimana dalam hal ini merupakan kunci dari fungsi PR. Lalu, apa tujuan MPR itu sendiri? Pertama, MPR memiliki tujuan untuk mengembangkan prospek baru untuk pasar baru. MPR dapat menjadikan perusahaan sebagai pemimpin di dalam bagian pasar. Dan yang terakhir, MPR mampu menekankan biaya periklanan dan promosi organisasi berasal pada jalur yang tepat dan mendukung perusahaan dan produknya. Berikut penjelasan singkat mengenai MPR. Lalu, masih berkaitannya dengan MPR, saya akan menjelaskan tentang apa PR industri dan bisnis serta organisasi profit. PR industri dan bisnis telah diterima oleh perusahaan-perusahaan besar. PR merupakan fungsi manajemen yang turut menentukan suksesnya operasi suatu perusahaan, sebab industri dan bisnis memiliki orientasi pada keuntungan atau disebut juga profit oriented.
Terdapat peranan PR industri dan bisnis yang mencakup dari hubungan dengan pelanggan, hubungan PR pada marketing, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan press, hubungan antar perusahaan yang beda, hubungan antar pemerintah. Kenapa MPR penting dalam organisasi keuntungan? Karena mengingat tak akan efisiensinya iklan dan promosi dalam pasaran produk, maka PR jadi penting terlebih untuk membuat keyakinan umum pada produk perusahaan. PR dalam organisasi profit, dalam perusahaan yang berorientasi pada keuntungan ataupun organisasi profit, semestinya yang harus selalu diutamakan perusahaan adalah menjalin komunikasi yang baik guna menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggannya. Adapun strategi PR organisasi profit, yang pertama menetapkan dan mengenali karakteristik pelanggan. Kedua, setiap organisasi atau perusahaan mampu melakukan komunikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Ketiga, mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Keempat, memiliki attitude dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, menggunakan dan menjalankan fungsi PR dalam organisasinya.